Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami. Saya Ustazah Firda Dan saya Ustadz Fuadi di acara Mimpi Cilik, Mimbar Pelajar Islam Cilik 2020. Dengan Temanya berubah lagi ya. temanya berubah Oke, lagi setiap minggu. ya. Anak-anak punya pesertanya punya kesempatan untuk belajar mempersiapkan diri. Betul. Itu 4 hari Ustaz Fuadi. 4 hari. Dan ini juga menjadi modal bagi anak-anak ya. Luar biasa Semakin banyak dia pelajari, semakin banyak dia tahu. Benar. Oke. Kesiapannya juga ya, walaupun dalam waktu singkat. Ngomong-ngomong, apa tema hari ini Ustazah? Ada 5 huruf. 5 huruf. Sama dengan saya berarti. F-U-A-D-I. Fuadi. Oh ya. Betul. Benar. Benar ya? Benar. Ini S-A-B-A-R. Apa tuh? S-A-B-A-R. B-A-R. Apa ya, sahabat muslim? Pasti. Nah, Apa ya? kita kasih tahu aja ya. Yuk kita kasih Oke. tahu ya. Pasti udah tahu juga. Dengan tema Sabar. Oke. Nah, Ustadz Fuadi, hari ini luar biasa sekali Ustadz Fuadi ya. betul. Udah 5 peserta terbaik. Ya, 5 Tinggal besar 5 peserta di terbaik. babak dahsyat ini. Dari 10 tinggal 5. Tinggal 5. Tinggal 5. Ini pasti anak-anak yang sangat serius dan sangat Luar atau biasa. punya bakat yang luar biasa ya. Iya, benar Oke, sekali. oke. Dan tidak kalah luar biasa. Mm-mm. Hari ini sedikit gugup saya nih Ustadz Fuadi. Mengapa demikian Ustazah? Karena berdiri di samping saya. Enggak. Kalau itu kan udah biasa Udah kan. biasa. Tapi hari ini ada seseorang yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Aceh khususnya. Oh, seperti Ya. itu. Kita kenalan yuk Ustaz Fuadi yuk. Boleh juga. Ayo. Yuk. Inilah dewan juri kita. Yang pertama, selamat datang kepada Ustadz Husni Suwardi. Selamat datang Bapak. Masya Allah. Ini dai kondang kita ya. Iya. Sudah datang. Penyanyi juga gitu kan. Nah, hari ini Soleh nih. Soleh. Biasanya Ustaz Soleh Husni juga. ya, Soleh. Maksudnya Enggak. pakaiannya Seperti serba orang putih. pergi haji kan. Betul. Nah, iya. Kemudian dewan juri kita yang kedua adalah Ustadz Malikus Soleh, SOSI. Iya. Beliau dikenal dengan Umas, ya. Iya. Oke. Ini juga dai kondang kita ini. Iya, luar biasa ya. Syair Aceh gitu ya. Betul. Beliau banyak menguasai syair Aceh ini. Iya, Mungkin benar. kita kan seorang pendidik nih. Iya. Boleh kita belajar sama beliau Iya, nanti benar. syair-syair kemudian kita ajarkan kepada anak-anak. Iya, Yang insya sekarang Allah ya. banyak dilupakan ya. Nanti kita oke. minta keluangan waktu Betul, Umas betul. ya. Oke, selanjutnya yang sangat cantik jelita sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang kepada Ustazah Sri Astuti Sumantri. Selamat Oke. datang Ustazah. Dan selanjutnya, inilah tamu undangan kita pada hari ini, yaitu Ustadz Dr. Silahuddin MAG. Selamat datang Ustadz. Selamat Dan datang. beliau ini adalah seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Ya, sudah Dan tidak asing lagi Betul, ya kan? pasti sudah sangat dikenal ya. Inilah yang membuat saya gugup hari ini Ustaz Fuadi. Oh itu, Uh-uh. oh kirain saya siapa tadi, rupanya beliau. Ustaz Fuadi enggak gugup? Saya gugup, setiap hari saya berdiri di sini gugup. Oh, gugup. Baru ketahuan ya sahabat muslim ya. Baik. Inilah hari ini insya Allah nanti udah pada penasaran semua Ustaz Fuadi ya. Saya juga penasaran, Ustaz Fuadi penasaran, para dewan juri juga. Siapa ya kira-kira hari ini yang akan lolos ke babak final ya? Babak Empat final. besar ya. Empat besar ya. Dan ya ada satu peserta kita yang pulang. hari ini akan Yang akan pulang. Iya benar. Oke, Iya. langsung saja Langsung saja kita panggilkan peserta pertama. ya. Ini Inilah luar dia, biasa nih. peserta pertama kita. Syakia Rumaisa dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam
wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Walau tidak melewati lembah, tak pula mendaki gunung, kita masih bisa berdiri di panggung yang megah ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci, yang memberi keselamatan dan memelihara jiwa serta raga kita. Salawat berwingkiskan salam tentunya kita hadiahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pejuang yang menyelamatkan kaumnya dari agama yang gersang menjadi agama yang sejuk di kalbu, sehingga para ilmuwan dunia menyebut beliau the most successful and the religion personality. Yang saya hormati kepada para dewan juri yang hari ini membuat saya insya Allah semakin percaya diri, kepada ustadz dan ustazah yang semangatnya sungguh bertambah, dan yang saya banggakan pemirsa Nurul Quran TV yang masih setia mengikuti acara ini. Hari ini izinkan saya menyampaikan mutiara hati dengan tema sabar. Allah berfirman, Quran Surah Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, mempunyai akal dan fikiran, serta mempunyai sifat. Salah satunya adalah sabar. Alangkah indahnya jika sabar dijadikan nilai-nilai sebagai landasan, sehingga keharmonisan akan terwujud. Sabar adalah gerbang kebaikan, penggerak agama menerima apapun yang terjadi dengan tulus ikhlas. Khalil Gibran mengatakan, orang yang kuat itu bukan berarti mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Dalam kehidupan sehari-hari banyak melihat orang-orang yang sabar, apalagi sejak lockdown diberlakukan. Ada yang jualan, namun dagangannya tidak laku-laku, tetapi ia tetap tersenyum sabar. Teman-teman yang tidak bisa sekolah harus sabar belajar daring di rumah. Ibu-ibu yang luar biasa, kalau istilah kerennya Wonder Woman, melayani keluarga dengan baik, walaupun tak sempat berdandan, rambut yang semakin keriting. Dengan mengelus dada, ia tetap tersenyum sabar. Dalam sebuah syair, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Dalam hal sabar, kita bisa melihat kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian yang Allah berikan dengan penuh kesabaran. Ketika iblis menggoda Nabi Ayub untuk murka kepada Allah, namun apa yang terjadi? Nabi Ayub tetap teguh imannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabarannya, Allah menggantikan semua hartanya lebih banyak lagi.
Oleh karena itu, marilah kita mengajak semua untuk bersabar menghadapi COVID-19 yang melanda kita serta dunia ini. Dalam sebuah hadis, as-sabaru indal musibah bitis'imi'ati darajat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar ketika musibah diganjar dengan 900 derajat. Demikian mutiara hati yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, tak lupa pantun Aceh. Di dalam tengat lon raba-raba, lon pikir bo anggor pada hai boh langsat, menyogetannya rakyat tak sabar, insya Allah lam syurga tak musapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat luar biasa. Ya Ananda. sahabat muslim, udah kita dengar kan tadi? Nggak salah kan kami sampaikan bahwa hari ini 5 besar luar biasa Semakin semua. menggebu-gebu ya. Keren kan? Takutnya di minggu depan 4 besar roboh panggungnya. Roboh, saya nggak mau ikut berarti kalau roboh. Enggak di sini, di sana. Oh, oh ya, cepat dibocor. Oh ya? Oke, nantilah. Untuk tempatnya baru. masih rahasia. Ya, oke. Oke. Baik, sahabat muslim, kita dengarkan komentar dari para dewan juri untuk Kak Echa. Kak Ya Echa. Kak Echa ya. Oke. Langsung saja kita dengarkan dari Ustadz Husni Suwardi. Gimana Echa? Udah tenang? Ya. Tadi sebelum tampil susah ya. Tapi setelah tampil enak kan? Nyaman? Ya. Ini yang paling penting karena tadi Ustadz agak takut-takut juga, takut serak suaranya. Ada minum es? Gak ada. Nah, jangan minum es dulu. Tapi tadi lupa minum madu. Oh, tapi lupa minum madu. Oh, ya nggak apa-apa. Madu Uno 58 ya Kak? Ya, Ya. belum dapat madu 058 karena Oh, belum oh, keluar. belum. Yang keluar saja yang Kan- dapat kan? Oh Yang gitu. belum, janganlah doain keluar dulu. Siapa yang doain nih? Tapi suruh cepat kali dapat madu 058. Ya nggak apa-apa. Minum madu tuh bagus ya. Minum madu, air hangat. Kalau ada jeruk nipis sedikit biar jangan batuk. Jangan minum es. Karena nanti akan mengganggu suaranya, batuk, nggak bisa tampil. Tadi luar biasa. Ustaz nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Berarti nggak ada lagu untuk sementara. Kan udah bagus. Oh gitu. Insya Allah ketemu 4 besar. Bukan, lagunya sudah diambil sama Echa. Oh iya. Gitu. Terus kan Insya Allah ketemu Sabtu depan di 4 besar. Insya Allah, Insya Allah, amin. Ini kan yang mentoringnya Ustaz Husni, makanya komentarnya seperti itu. Begitu Jadi ya. ustadznya yang takut-takut gitu, ya kan? Takut salah, ya. Karena sudah diberikan Tapi semua luar ya. biasa ya, mantap. Nanti Ustaz Fuadi kan pengen jadi dai juga, belajar sama Ustaz Sama Husni. Ustaz Husni ya. Heeh. Oh, Masya Allah. Saya sama Umas, Sama Umas ya. ya. Oke. Selanjutnya kami mintakan kesediaan dari Umas, silakan Umas. Baik. Assalamualaikum Kak Ica. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Saking takutnya Ustaz Husni tadi kan, sehingga tanya ada makan es enggak? Ya. Tapi bukan Perhatian, es yang dia makan Ustaz, tapi yang dingin itu. Baik, ya. Ya, alhamdulillah Ustaz sudah melihat bersama tadi. Coba baca sekali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Yang gede suara. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nallahu Nahwa. udah biasa Nahwa gitu. ta'ala. Nah, ada apa namanya? Ada double di situ Subhanahu nallahu taala. Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin bisa dibelajar lagi, diperbaiki. Kemudian terakhir tadi ada Sadaqallahul azim tadi. Ya. Tadi kayak Ustaz dengar ada kekurangan sedikit. Coba diucapkan. Sadaqallahul azim. Nah, itu udah betul. Tadi ada keliru sedikit. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu bisa diperbaiki. Kemudian dari gaya hari ini ternyata lebih semangat gitu kan. Lebih pokoknya semangat sekali hari ini ya. Enggak tahu apa semangatnya, mungkin biarpun tidak minum madu seperti tadi tapi semangatnya seperti udah minum madu gitu kan. Ya. Ya semalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan doakan bersama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi.
buah jambu, buah kedondong, buah salak, buah-buahan. Itulah. Ya, itulah Semua namanya itu buah-buahan. Karena pingin semua buah Ustaz Husni. Jadi Uma sebutin buah-buahan. Ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Hah? Udah. Terputus gitu ya. Oh gitu. Ada keunikan juga Ustaz Fuadi ya. Betul. Sama Umas nih ya. Memang Udah kadang-kadang bukan hanya peserta aja yang unik, dewan juri juga Gitu lebih ya. unik lagi. udah nggak ada sumur Baik. nggak mandi-mandi ya. Oke, kita lanjut sekarang mendengarkan komentar dari Ustazah Sri Astuti. Silakan Ustazah. Kak Eca, cantik sekali ya hari ini. Kak Eca pakai kaftan warna pink, tetap ada matchingnya dengan mentornya Ustadz Husni ya. Walaupun tidak janjian, tapi tetap sehati ya Kak ya. Sudah 2 minggu sejak di mentoring sama Ustadz Husni, Ustazah Tuti lihat selalu matching nih pakaiannya. Luar biasa, tambah cantik aja. Kak Eca, Ustazah melihat semakin minggu semakin bagus sekali penampilannya. Kalau dulu Kak Eca, Ustazah Tuti menyimak di saat menyanyikan sebuah lagu itu suaranya masih gemetar. Nah untuk hari ini luar biasa Kak Eca, enggak ada lagi suara-suara gemetar yang menggigil itu. Sudah cukup luar biasa penampilan Kak Eca. Dipertahankan, semoga Kak Eca masuk 4 besar. Amin. Kalau hari ini keluar gimana perasaannya? Sabar ya. Oh, Sesuai sesuai tema materi. ya. Sesuai dengan tema kita, sabar ya. Sabar. Iya, iya. Insya Allah masuk 4 besar ya Kak. Amin. Oke. Insya Allah. Terima kasih Ustazah Tuti. Hari ini kakak enggak bergetar ya, tapi menggelegar Kak ya. Menggelegar. Menggelegar. Seakan-akan nih studio nih milik sendiri. Milik sendiri ya. Tapi nggak bisa bawa pulang Kak ya. Nggak boleh, nggak boleh. Nanti kaget semua orang. Oke. Ya. Ya selanjutnya kami mintakan kesediaan dari Ustadz Silahuddin. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin saya langsung wabarakatuh. saja, Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Husni Suwardi, Bapak Malikus Saleh, dan semua yang sudah hadir di sini. Yang pertama, ketika saya masuk ke sini, saya tadi seperti merasa berada di sebuah studio yang besar, Pak. Wow. Ini sebuah acara yang mewah. Saya Iya. membayangkan ada ratusan penonton sedang Oh, menanti. Masya Allah. Seakan-akan seperti itulah. Iya. Ya. Karena kita tidak bisa banyak penonton, saya yakin sekali kalau dibuka di hari ramai ini akan banyak sekali penggemarnya. Benar. Dan akan banyak sekali ikut berpartisipasi dalam acara ini. Iya, Jadi yang insya pertama saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya merasa bangga, dan saya sebenarnya seperti ini yang kita inginkan bersama Pak Husni, Iya. Pak. Ini dua-duanya guru saya ini. Ya, Iya. Nanti saya ceritakan backgroundnya sedikit ya. Sebenarnya semua sekolah itu membuat acara seperti ini. Jadi mohon nanti mungkin ini ada Pak Rusdi sebagai komite sekolah, Pak Fadil sebagai yayasan. Pak Fadil ini Pak, saya sampaikan sedikit, beliau ini think tank kurikulum Dinas Pendidikan Aceh besar juga Pak. Saya promosi Masya Allah, sedikit ya. Saya promosi sedikit. Iya. Beliau itu yang termasuk istilahnya staf ahli saya lah. Jadi terima kasih Pak Fadil, mudah-mudahan ini nanti bisa dibawa ke tempat lain. Saya Pak Husni, jujur saya katakan Pak Husni, saya 25 tahun yang lalu inilah pekerjaan saya. 25 tahun yang lalu saya salah seorang juga alumni dari Iskada, alumni PII. Saya ikut hobi saya dulu adalah sebagai dai, penceramah. Paling senang saya penceramah. Maka saya hari ini menikmati sekali. Iya. Tahun 98 alhamdulillah saya terpilih sebagai calon dai muda untuk Aceh. Dan saya mengikuti PCDM, Pemilihan Calon Dai Muda dari Jakarta, Iya. Luar biasa. tahun 98. Artinya hampir berapa tahun yang lalu? Iya. 25 tahun yang lalu. Ya, kami gabung dengan Ustaz Adhar di Kemenak dan sebagainya. Artinya apa? Menciptakan generasi itu ya seperti ini. Karena di sini ada mentalnya, ada diajari spiritualnya, ada diajari keberaniannya, ada diajari menguasai bahan. Nah, saya tadi melihat Ica ini sangat pertama semangat, dia punya percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena dia punya bahan. Iya. Bayangkan kalau berdiri tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Kan itu passwordnya, itu Iya. password dai itu tuh. Iya, Naik benar. tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan.
Gitu. Ya. Jadi artinya saya lihat saja tadi saya sudah ada dalam benak saya wajar 5 besar. Jalan saja sudah nampak kalau orang itu punya bahan. Ya. Jadi Ica luar biasa, terus perkuatkan diri, tambah lagi bahan-bahan yang lebih menarik, yang lebih inovatif tentang sabar. Sekarang sabar kan kalau bisa nanti kaitkan dengan kondisi pandemi sekarang. Ya, kalau Ada dulu- tadi, Ustaz. ada sedikit Ada, ya. ya. Okey, ya, itu lebih ditekankan lagi karena yang disampaikan tadi disampaikan bahwa inilah konsep sabar sebenarnya ketika kita menghadapi masalah. Ya mungkin saya tidak berbanyak lagi karena Dewan Juri memang sudah sangat luar biasa. Ini sudah lolos seleksi kan, sudah 5 besar. Tapi insyaallah nanti lain kali saya akan berusaha mengikuti dari awal lah, sehingga saya tahu ini dari proses awalnya ini paling kurang babang 5 menit 10 menit kita lihat dulu kan. Kalau ini kan sudah hampir jadi ini Pak ya. Sudah hampir jadi. Baik, terima kasih, semangat Kak Echa ya panggilannya ya. Iya. Kak Echa Kak semangat. Hari ini menentukan Anda 10 tahun yang akan datang. Hari ini. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Ya, biasa. terima kasih kepada Ustadz Silahuddin. Nanti jangan lupa Bapak ketika nonton dari awal like ya Pak ya. Iya, subscribe ya. Iya, terima kasih. Luar Oke. biasa sekali masukannya Betul. ya Ustadz Fuadi ya. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, Kita bukan semua. hanya kepada peserta ya. Iya, sahabat muslim Oke. di rumah juga. Baik, Oke, terima kasih Kak Echa, luar biasa. Silakan kembali. Semangat Kak Echa tuh ingin ikut lagi sebenarnya tadi. Ingin ceramah lagi Ustadz Fuadi. Ustazahnya. Enggak, Echanya. Echanya. Makanya dia enggak gugup. Betul. Mudah-mudahan lolos nanti di minggu Iya, depan ya. insyaallah ya. Baik, langsung saja kita panggilkan peserta yang kedua atas nama Muhammad Ziyad Hibatullah dari Banda Aceh. Indahnya bulan di tengah malam, ditemani bintang yang berkedipan. Izinkan Ziyad ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, Sang Rabbul Izzati yang senantiasa membagi rizki kepada makhluk yang ada di muka bumi. Salawat berbingkiskan salam marilah kita curahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, sang promotor yang tak pernah naik motor, seorang guru sejati yang tak bergaji apalagi dapat sertifikasi. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya berseri bak mentari pagi, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman Nurul Quran TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Ziyad akan menyampaikan untaian hikmah dengan tema sabar. Teman-teman Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, apa itu sabar? Sabar adalah tabah, tahan dalam menghadapi segala cobaan. Kita manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian dengan berbagai macam ragam. Dan sabar menjadi kunci rahasia seorang hamba untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah.
dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Teman-teman Nurul Quran TV tercinta, ada beberapa kisah sabar yang terukir indah dalam sejarah yang dapat menjadi motivasi dan iktibar bagi kita agar selalu sabar dalam mengarungi samudera kehidupan. Sebagai contoh, kisah Nabi Ayub yang Allah uji keimanannya dengan harta, istri, anak dan penyakit di badannya, tapi ia tetap bersabar. Atau kisah Rasulullah saat beliau menyebarkan Islam, dicaci maki, disakiti dan melewati berbagai rintangan yang penuh anak duri, tapi beliau tetap sabar. Sampai kisah sang sahabat fenomenal Abu Qilabah, seorang laki-laki tua yang cacat kedua tangannya dan kakinya, buta matanya dan kurang pendengarannya, tapi ia tetap ikhlas dan sabar atas ketentuan yang Allah berikan padanya. Subhanallah, teman-teman sekalian, kita dapat simpulkan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Contohnya jalani salat tiap waktu, sedekah, baik pada orang tua, pada guru, itu semua butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Ketika di sekitar kita banyak kemaksiatan, misalnya teman-teman kita lebih memilih ugal-ugalan di jalan daripada tadarusan. Terus kita dibully karena nggak mau ikut-ikutan. Sabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan ia kesabaran. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Ketika ditimpa bencana, ketika kehilangan, ketika takdir tak sesuai yang direncanakan, ketika hasil tak sesuai harapan. Sabarlah dan yakinlah Allah mempunyai kado yang indah bagi orang-orang yang sabar, yaitu surganya Allah. Setiap insan pasti mendapatkan cobaan kesulitan dalam kehidupan. Tiada tara cobaan menerpa, jalanilah semua dengan lapang dada. Sabar ketika kau diuji, tawakal kepada Ilahi. Ikhlas ketika kau diuji, ridha Allah kan kau dapati. Teman-teman Nurul Quran TV tercinta, yakinlah selalu ada jalan, selalu ada kebaikan ketika kita berusaha, ketika kita sabar dalam menghadapi segala cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa diri kita. Oleh sebab itu, mulai sekarang, marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa bersabar agar jiwa tenang dan hidup pun senang. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Bang Ziyad keren. Luar biasa. Luar biasa. Ya, sering ini terharu juga selalu ya. Bukan, ada air terjun lagi jatuh ini. Iya. Air embun enggak? Embun enggak mengalir. Ini Oh, enggak terjun ini. mengalir. Oh iya benar. Oke, Bang Ziyad. Bang Ziyad tetap semangat ya. Luar biasa meskipun Luar biasa. dalam keadaan Kurang fit ya? kurang fit. Ada minum vitamin? Ada. Tapi masih kurang fit juga ya. Oke. Madu kan? Minum madu. Madu, Masya Allah, luar biasa. Ada Baik, kisah Abu Kilabah tadi, luar betul, biasa. lengkap semua ya. Kita sedikit. dengarkan saja Ya. Dewan Juri dulu. Baik, Ya. kita dengarkan Dewan Juri komentarnya untuk Bang Ziyad, yaitu Ustazah Sri Astuti. Silakan. Abang Ziyad, Masya Allah Bang, sakitnya tidak mempengaruhi pidatonya ternyata ya Bang ya. Abang Ziyad,
mimik, gerak, ekspresi sangat dapat Bang. Jadi mimik sewaktu penyampaiannya itu, intonasi naik turun luar biasa, ada penekanan. Waktu sedih Abang bisa ekspresinya memang benar-benar menghayati. Ustazah Tuti juga ikut menangis tadi. Apalagi Bang Ziyad juga sedang merasakan sakit. Jadi begitu ada kisah Nabi Ayub itu tersentuh sekali ya Bang ya. Masya Allah Bang, dipertahankan. Terbawa sekali Abang saat penyampaiannya itu dengan perasaan. Bagus. Kemudian hari ini Abang Ziyad pakai baju baru ya. Iya, baju barunya Saking semangatnya Ustazah iya, Tuti betul. ikut Bang mimpi Ziyad, baju barunya nyaman nggak dipakai, lengannya agak sedikit panjang ya. Iya, tapi itu juga nggak mempengaruhi dengan Bang Ziyad, tetap cakep Bang ya. Keren. Baik, Ustazah Tuti tidak bisa komentar apa-apa sama Bang Ziyad, keren. Ini mampu beradaptasi ini. Oh iya Dan betul. menyesuaikan dengan keadaan. Iya, Oke, luar biasa. Begitu saja, baik. Iya, terima kasih Ustazah Tuti. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustadz Husni. Silakan Ustadz. Gimana Bang Ziyad? Udah sehat? Insyaallah sih. Insyaallah. Tadi malam batuk ya? Berat batuknya? Apa karena banyak-banyak ngomong atau banyak minum es? Dua-duanya enggak. Dua-duanya enggak. Mandi hujan ya? Kasihan Jadi- deh Enggak Ustadz juga. Husni. Jadi batuknya ini gara-gara apa, latihan? Enggak juga? Kena Oh. debu. Ini Oh, Kena debu. debu. ini Oh ya, sepertinya insyaallah. alergi nih Ustaz nih. Ya. Ya. Alergi. Gak apa-apa. Jadi Insyaallah tapi sehat. tadi waktu tampil nggak batuk kok, nggak ada keluar batuk-batuknya. Iya. Cuman karena agak-agak takut sedikit, ya jadi antara keimanan jadi keaminan tadi sempat bilang ya. Nggak apa-apa itu biasa. Bisa tampil di depan itu luar biasa. Ustadz dulu waktu kecil nggak berani malah tampil di situ. Ziyad masih kecil sudah luar biasa. Berarti nanti waktu besar Ziyad bisa lebih daripada ustadz-ustadz yang lain. Ya karena ustadz-ustadz yang lain dulu waktu kecil juga nggak berani di situ. Sukses terus Ziyad. Karena Ziyad udah nyanyi, Ustaz nggak nyanyi lagi. Insya Allah. Padahal kita tunggu-tunggu ya Bang Ziyad. Mungkin nanti peserta lain ya Bang Ziyad ikutin ya di channel ya. Baik. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustadz Malikus Saleh. Silakan Ustadz. Baik, Ziyad. Setiap waktu ada cerita yang terharu, ya. Mulai dari pertama sampai sekarang. Nah, Insya Allah. memang kata apa namanya, memang ketika kita menceritakan hal yang tersentuh dengan hati maka menangis. Tergantung pada siapa yang menceritakannya. Apalagi hati kita selama ini dilunakkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu apa namanya, penambahan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, sabar. Enggak juara, sabar. Besok jumpa lagi, sabar menunggu pengumuman maksudnya. Enggak besok, nanti juga Nanti boleh Umas ya, ya. nanti baik. Alhamdulillah hari ini masih semangat ya. Biarpun sedikit pilek, nah itu dimaklumi. Suaranya juga agak serak, enggak masalah. Yang penting hari ini udah tampil Ziyad luar biasa. Iya. Sehingga hari ini Dewan Hakim terus terang dan terang terus, ya. Akhirnya keterangan gitu. Akhirnya nanti Terang keluar benderang. keterangan terus terang. Terus terang. Iya benar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Umas. Ya, selanjutnya kami mintakan kesediaan dari Ustadz Silahuddin. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Saya melihat potensi yang luar biasa pada Ziyad yang masih bisa diasah. Tentunya nanti para dewan juri ini akan mengasah kembali. Masing-masing penceramah itu biasanya punya ciri khas, Misalnya antara Ustaz Samad berbeda dengan Ustaz Sa'ad. Ya, Antara Ustaz Sa'ad berbeda dengan Ustaz Husni. Iya. Semuanya punya ciri khas. Ziyad ini dari sekarang lihat apa kelebihan yang ada pada Ziyad. Itu diasah terus. Saya tadi menemukan salah satu kelebihan Ziyad itu Ziyad bisa intonasinya bagus. Intonasi itu ada pada suara, ada pada mimik. Ya, ketika mimik melakonkannya itu bagus. Ya, artinya Ziyad bisa membawa peserta ke dalam
cerita Ziyad. Ini kelebihan penceramah. Ya. Saya dulu sering sekali menemukan dan sering disampaikan oleh para pakar-pakar penceramah itu, asahlah seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Kita masing-masing punya ciri khas Ziyad. Ya. Misalnya gini, banyak orang sekarang meniru misalnya almarhum Zainuddin MZ. Sebenarnya yang paling bagus adalah menciptakan karya sendiri. Ya, Ya, benar, gitu. benar. Banyak meniru misalnya karya Agim, karya siapa. Orang ketika melihat enggak menjadi asik. Ya. Dia muncul sebentar hilang. Tetapi kita punya ciri khas sendiri. HP saja punya ciri khas. Oh, ini ada ciri khasnya, itu juga. Jadi Ziyad saya berharap itu asah terus, asah dia, asah. Tapi yang paling penting kita enggak boleh larut dalam cerita kita. Karena tugas kita adalah banyak lagi yang ingin kita sampaikan. Kita harus bisa segera tarik diri. Ya, kalau istilah kami dulu penceramah itu menarik diri dari keadaan sudah ada, balik lagi. Saya banyak juga melihat penceramah itu emosinya berkepanjangan. Sehingga pendengarnya juga emosi. Habisnya pulang. Emosi pulang. Tetapi sebenarnya ketika membakar emosi sebentar, balik lagi. Misalnya seperti ini. Ada juga orang yang salah bercerita tentang perjuangan misalnya. Anak-anak semua, mari kita berjuang, kita perang sama penjajah. Cocok tidak? Lemah Tidak lembut cocok. gitu. Anak-anak semua, kita hari ini berperang melawan dengan perjuangan. Tapi ketika Iya. mengatakan mari kita bersabar, jadi seperti itu. Dua momen itu yang menjadi ciri khas. Iya. Saya sering sekali menyampaikan. Bahkan Dewan Guru juga saya sering sampaikan. Dewan Guru juga mengajar seperti itu, ada ekspresinya. Ketika menceritakan tentang perjuangan Nabi ada ekspresinya. Ketika menceritakan tentang ada sesuatu ekspresinya. Maka ini yang kurang, maka metode pembelajaran itu harus terus diperbaiki. Semuanya nyambung. Jadi terima kasih Dewan Juri telah mengasah. Paling kurang kita sudah ada sampel nanti ya. Nanti ada acara apa sekali-sekali diundang lah. Diundang. Ini Pak Rusdi ingatkan saya nanti ada acara apa misalnya undang Dan dari Cilik 5 ini. dari Cilik Cilik ini. ini sebagai Undang. sampel tampil misalnya 5 menit pertama. Iya. Masya Jadi Allah. siapapun yang dengar hari ini ya jadi silakan, ini sudah ada stoknya istilahnya kan. Sudah ada stoknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi juga untuk sahabat muslim yang Betul, lain gitu betul. kan Ya. ketika setiap tampil gitu. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah Ya. memberikan komentarnya, kepada Bang Ziyad AA Hibatullah Ziyad. ya. AA Ziyad ya. Luar Oke, biasa baik. sekali ya, terharu Betul. tadi ya. Tapi dia bisa membawa diri Ustaz Fuadi. Dapat gitu kan. Ketika ketika menceritakan kisah sedih dia sedih. Terus menyapa sahabat muslim semangat lagi. Semangat lagi dia. Bisa membawa Betul. diri gitu seperti Ustaz Ini Silahuddin sudah bilang memang tadi. sudah mahir sekali ini dalam berpidato. Luar ini. biasa kan? Ini pasti ibunya ini yang mendidiknya Iya. Bang ya. Luar biasa. Iya. Baik, terima kasih Bang Ziyad. Mentornya juga. Mentornya tentu. Iya. Ya. Oke, terima kasih ya Bang Ziyad. Silakan Silakan. kembali ke tempatnya. Oke. Luar biasa ya.